Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan di sini kami akan menjelaskan terkait dengan bab agresi. Dan ini anggota kelompok kami. Yang pertama akan saya jelaskan di sini adalah terkait dengan definisi dari agresi atau pengertian dari agresi. Yang pertama adalah menurut Strickland pada tahun 2001, ia menyatakan bahwa agresi adalah setiap tindakan yang diniatkan untuk melukai, menyebabkan penderitaan, dan untuk merusak orang lain. Kemudian ada pendapat lain dari McNeil and Stewart pada tahun 2000. Mereka berpendapat bahwa agresi adalah suatu perilaku atau tindakan yang diniatkan untuk mendominasi atau berperilaku destruktif melalui kekuatan verbal atau fisik yang ditujukan kepada objek sasaran perilaku agresi. Dari dua pendapat ahli tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa agresi itu adalah suatu tanggapan atau tindakan yang mampu memberikan stimulus merugikan atau merusak terhadap organisme lain. Strickland juga berpendapat bahwa agresi itu tidak hanya berkaitan dengan kejahatan fisik saja, tetapi semua bentuk kegiatan yang bertujuan untuk merusak fisik maupun psikologi seseorang itu dapat dikategorikan sebagai agresi. Yang selanjutnya akan saya jelaskan di sini adalah terkait dengan syarat terjadinya agresi. Yang pertama adalah niat individu untuk menimbulkan penderitaan atau kerusakan pada suatu objek sasaran. Nah, niatnya di sini itu harus dibedakan dengan niat yang secara tidak sengaja. Misalnya, dia tidak sengaja menabrak anak kecil atau apa sehingga anak tersebut mengalami luka. Nah, itu tidak dapat kita kaitkan dengan terjadinya agresi. Kemudian yang kedua adalah harapan bahwa suatu perilaku dapat menimbulkan penderitaan atau kerusakan pada diri orang lain. Jadi seorang pelaku agresi ini biasanya nggak cenderung sih, emang mereka itu ingin korbannya selalu menderita. Syarat yang terakhir adalah adanya keinginan objek sasaran untuk menghindari perlakuan merugikan yang diberikan oleh pelaku tindakan agresi. Jadi korbannya sudah merasa tidak nyaman dan dia berkeinginan untuk menghindari pelaku tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Laila Nur Indahyati akan menjelaskan mengenai perspektif teoritis tentang perilaku agresi ini. Nah, perspektif teoritis ini akan memberikan penjelasan tentang perilaku agresi berdasarkan perspektif psikologi sosial. Nah, perspektif teoritis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teori insting. Nah, apa sih teori insting itu? Teori ini merupakan teori yang paling klasik tentang perilaku agresi. Teori ini juga mengemukakan bahwa manusia memiliki insting bawaan secara genetis untuk berperilaku agresi. Nah, teori ini didukung oleh dua tokoh. Tokoh yang pertama ada Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini mengemukakan bahwa perilaku agresi itu merupakan gambaran ekspresi yang sangat kuat dari insting untuk mati. Nah, dengan melakukan tindakan agresi kepada orang lain, seseorang telah berhasil mengeluarkan energi destruktifnya. Nah, pengeluaran tersebut sebagai wujud dari menstabilkan keseimbangan mental antara insting mencintai atau eros dan kematian atau thanatos yang ada pada dalam dirinya. Nah, Freud juga berpendapat wujud yang dihasilkan dari perilaku destruktif yaitu perilaku yang tidak merusak, namun hanya bersifat sementara. Nah, tokoh yang kedua ada Konrad Lorenz. Nah, beliau ini mengatakan agresi itu sebagai bentuk pemenuhan insting yang bersifat alami yang lebih mengarah pada perilaku adaptif. Nah, perspektif teoritis yang kedua yaitu agresi sebagai reaksi terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, berdasarkan teori hipotesis frustasi agresi ini berpendapat bahwa agresi ini muncul akibat dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi seseorang. Nah, umumnya frustasi ini dikarenakan karena kendala dari faktor eksternalnya yang menghalangi perilaku seseorang. Nah, pengalaman frustasi itu dapat menyebabkan timbulnya keinginan untuk bertindak agresi yang mengarah pada sumber eksternal yang menjadi sebab frustasi tadi. Contohnya, perilaku agresi penonton sepak bola yang tim kesayangannya kalah dengan tim yang lain. Nah,
teori ini mula-mula berkembang pada tahun 1930-an yang dipropoli oleh John Dollard dan Neil Miller. Nah, pada 1960-an, seorang yang melanjutkan teori ini bernama Leonard Berkowitz menjelaskan bahwa stimulus lingkungan tidak hanya menyebabkan frustasi, tapi juga menyebabkan kemarahan. Nah, kemarahan ini yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan agresi tadi. Perspektif selanjutnya yaitu agresi sebagai perilaku sosial yang dapat dipelajari. Nah, teori belajar sosial ini menjelaskan bahwa agresi itu sebagai perilaku yang dapat dipelajari. Hal ini disampaikan oleh seorang tokoh yang bernama Albert Bandura. Beliau menyatakan bahwa perilaku agresi itu merupakan hasil dari proses belajar sosial. Nah, apa sih belajar sosial itu? Nah, belajar sosial ini merupakan proses belajar yang melalui pengamatan dalam dunia sosial. Dan mereka ini, para tokoh ini menentang teori insting. Mengapa demikian? Nah, mereka sendiri ini berpendapat bahwa manusia itu tidak dilahirkan bersama insting negatif yang ada pada dalam dirinya, melainkan mereka melakukan perilaku agresi ini karena proses modeling dalam interaksi sosial mereka. Perspektif yang terakhir yaitu perilaku agresi yang dimediasi oleh penilaian kognitif atau cognitive appraisal. Nah, teori ini menjelaskan bahwa reaksi individu terhadap stimulus agresi itu sangat bergantung pada cara stimulus itu diinterpretasikan sebagai gangguan terhadap aktivitas yang ingin dicapai oleh dirinya. Nah, salah satu tokoh perspektif ini yang bernama Zillman itu menyatakan bahwa agresi itu dapat dipicu oleh rangsangan fisiologis yang berasal dari sumber yang bersifat netral. Model ini mengemukakan bahwa individu yang membawa residu rangsang dari aktivitas fisik dalam situasi sosial di mana mereka dalam keadaan terprovokasi akan cenderung berperilaku agresi dibandingkan individu yang tidak membawa semacam itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dalam mengurangi perilaku agresi. Seperti yang kita ketahui, perilaku agresi merupakan salah satu masalah sosial yang harus ditangani secara serius. Terdapat beberapa strategi untuk mengendalikan dan juga mengurangi prevalensi perilaku tersebut. Strategi itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi hukuman. Sepanjang sejarah kebudayaan manusia, hampir semua kelompok masyarakat menggunakan hukuman sebagai instrumen utama untuk mengendalikan dan juga mengurangi perilaku kekerasan dalam diri manusia. Apabila diterapkan dalam cara-cara yang tepat, maka hukuman termasuk strategi pengendalian yang efektif terhadap prevalensi timbulnya perilaku agresi dalam masyarakat. Baron and Birney pada tahun 2004 menyatakan bahwa hukuman menjadi instrumen efektif di bawah 3 kondisi berikut. Yang pertama, hukuman harus diberikan secara segera atau secara langsung setelah perilaku agresi terjadi. Yang kedua, besarnya tingkat hukuman harus timpal. Dan yang ketiga, hukuman harus diberikan setiap kali perilaku agresi timbul. Dalam konteks ini, ketika seorang saksi yang mengamati suatu peristiwa di mana pelaku agresi yang dilakukan oleh orang lain diberi hukuman secara setimpal dan secara langsung atau secara segera, akan menjadi enggan atau sama sekali tidak berkeinginan untuk melakukan agresi yang sama. Yang kedua, melalui strategi katartis. Teori katartis mengemukakan bahwa memberi kesempatan kepada individu yang memiliki kecenderungan pemarah untuk berperilaku keras atau aktivitas katartis, tapi dalam cara yang tidak merugikan, akan mengurangi tingkat rangsang emosional dan tendensi untuk melakukan serangan agresi terhadap orang lain. Aktivitas katartis ini contohnya seperti orang yang memukul karung beras atau karung yang berisi pasir yang dilambangkan sebagai tubuh seorang musuh yang dibenci. Menurut Baron and Birney pada tahun 2004, berdasarkan analisis hasil penelitian pada topik ini, menyimpulkan bahwa aktivitas katartis bukan merupakan instrumen yang efektif untuk mengurangi agresi yang bersifat terbuka. Kesimpulan ini sangat bertentangan dengan pendapat populer yang banyak diyakini. Pendapat populer itu adalah yang menyatakan bahwa katartis merupakan saluran yang efektif untuk mengurangi perilaku agresi. Ternyata berdasarkan banyak hasil penelitian, pendapat itu kebenarannya sangat diragukan.
Pada konteks katartis itu, partisipasi individu dalam aktivitas katartis non-agresi ternyata hanya memiliki pengaruh yang bersifat sementara terhadap rangsang emosional dan tendensi berperilaku agresi dalam dirinya. Setelah melewati jangka waktu tertentu, rangsang dan tendensi itu kemudian akan muncul kembali apabila individu itu bertemu secara langsung atau berpikir tentang orang yang sebelumnya menyebabkan dirinya marah atau terangsang melakukan perilaku agresi. Selanjutnya, strategi ketiga adalah strategi pengenalan terhadap model non-agresi. Pengenalan terhadap model non-agresif dapat mengurangi dan juga mengendalikan perilaku agresi individu. Dalam penelitian Baron pada tahun 1972 dan juga penelitian Donnerstein pada tahun 1976, ditemukan bahwa individu yang mengamati perilaku model non-agresif menunjukkan tingkat agresi yang lebih rendah daripada individu yang tidak mengamati perilaku model non-agresif. Temuan itu mengandung implikasi bahwa dalam suasana masyarakat yang penuh ketegangan, mencekam, dan kondusif bagi terjadinya perilaku agresi, diperlukan perilaku non-agresif dari model non-agresif. Perilaku model non-agresif diharapkan dapat meredakan suasana yang berpotensi menimbulkan perilaku agresi ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, kehadiran model non-agresif dapat dipandang sebagai model penyeimbang atau juga sebagai model tandingan terhadap kemungkinan-kemungkinan tindakan agresi yang dilakukan oleh model non-agresif. Yang terakhir, strategi penelitian keterampilan sosial. Pelatihan keterampilan sosial dapat mengurangi timbulnya perilaku agresi. Seringnya, individu-individu yang karena keterampilan sosialnya rendah menyebabkan mereka melakukan tindakan agresi. Hal itu terjadi karena mereka kurang mampu mengekspresikan atau mengkomunikasikan keinginan mereka kepada orang lain, gaya bicara yang kaku, dan juga tidak sensitif terhadap simbol-simbol emosional orang lain. Ketidakmampuan itu dapat menyebabkan timbulnya frustasi dalam diri mereka. Frustasi itulah dalam kesempatan berikutnya yang akan menimbulkan perilaku agresi. Melalui pelatihan keterampilan sosial yang memadai, perilaku agresi dapat dikurangi dalam diri mereka. Selanjutnya, strategi ketiga adalah strategi pengenalan terhadap model non-agresi. Pengenalan terhadap model non-agresif dapat mengurangi dan juga mengendalikan perilaku agresi individu. Dalam penelitian Baron pada tahun 1972 dan juga penelitian Donnerstein pada tahun 1976, ditemukan bahwa individu yang mengamati perilaku model non-agresif menunjukkan tingkat agresi yang lebih rendah daripada individu yang tidak mengamati perilaku model non-agresif. Temuan itu mengandung implikasi bahwa dalam suasana masyarakat yang penuh ketegangan, mencekam, dan kondusif bagi terjadinya perilaku agresi, diperlukan perilaku non-agresif dari model non-agresif. Perilaku model non-agresif diharapkan dapat meredakan suasana yang berpotensi menimbulkan perilaku agresi ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, kehadiran model non-agresif dapat dipandang sebagai model penyeimbang atau juga sebagai model tandingan terhadap kemungkinan-kemungkinan tindakan agresi yang dilakukan oleh model non-agresif. Yang terakhir, strategi penelitian keterampilan sosial. Pelatihan keterampilan sosial dapat mengurangi timbulnya perilaku agresi. Seringnya, individu-individu yang karena keterampilan sosialnya rendah menyebabkan mereka melakukan tindakan agresi. Hal itu terjadi karena mereka kurang mampu mengekspresikan atau mengkomunikasikan keinginan mereka kepada orang lain, gaya bicara yang kaku, dan juga tidak sensitif terhadap simbol-simbol emosional orang lain. Ketidakmampuan itu dapat menyebabkan timbulnya frustasi dalam diri mereka. Frustasi itulah dalam kesempatan berikutnya yang akan menimbulkan perilaku agresi. Melalui pelatihan keterampilan sosial yang memadai, perilaku agresi dapat dikurangi dalam suatu stimulus yang didapat dari suatu tanggapan yang mampu merusak dan merugikan pihak lain. Dari definisi tersebut terdapat 4 hal penting. Yang pertama yaitu agresi merupakan perilaku, kedua adanya unsur kesengajaan, ketiga sasarannya yang paling utama adalah manusia, dan yang keempat ada usaha untuk lari dari korban atau kabur. Pada umumnya, suatu agresi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi dalam usaha mereduksi agresi.